Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidus syafa'at wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dawil hasanat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita untuk senantiasa meningkatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih senantiasa melimpahkan kenikmatan, masih senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan, yang mana diantaranya ialah kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat, dan juga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, yang dengan kedua nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kajian ilmu. Kemudian jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya seorang hamba itu dia itu bisa menjadi hamba yang bersyukur ketika seorang hamba ini telah memenuhi 3 rukun. Yang mana dengan ketiga rukun tersebut, apabila seorang manusia telah memenuhi rukun-rukun dari 3 rukun ini, maka dia sudah termasuk ke dalam orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rukun yang pertama ialah bahwasanya seorang hamba tersebut harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya seluruh kenikmatan yang ada pada dirinya, baik itu kenikmatan dari segi kesehatan ataupun kenikmatan dari segi harta ataupun bisa berkumpul bersama keluarga, maka seseorang itu harus meyakini dengan hatinya bahwasanya seluruh nikmatnya itu ialah datangnya tidak lain dan tidak bukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang telah meyakini nikmat tersebut, dia sudah memenuhi rukun yang pertama agar bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur. Kemudian rukun yang kedua ialah seorang hamba tersebut harus mengekspresikan ataupun harus melafadzkan lafaz-lafaz syukur, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika ia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia bisa mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, maka dia sudah memenuhi rukun yang kedua agar bisa menjadi seorang yang bersyukur. Kemudian rukun yang terakhir ialah yang mana seorang hamba tersebut menggunakan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kenikmatan dari segi hartanya ataupun kenikmatan dari tenaga dan kesehatannya. Seorang hamba itu dia harus menggunakan seluruh kenikmatannya itu untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia telah menggunakan kenikmatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memenuhi rukun yang ketiga agar seseorang itu bisa menjadi hamba yang bersyukur. Yaitu yang pertama ialah dengan meyakini sepenuh hati bahwasanya seluruh kenikmatan yang ia miliki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah dengan melafadzkan rasa syukur tersebut. Kemudian yang terakhir ialah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kemudian tak lupa sholawat dan salam marilah kita senantiasa lafadzkan ataupun marilah kita senantiasa haturkan kepada uswah hasanah kita, kepada panutan kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana dengan perjuangan beliau hingga saat ini kita masih bisa merasakan manisnya iman, hingga saat ini kita bisa merasakan nikmatnya ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, mungkin sebelumnya izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Dian Ardiansyah, akan tetapi sering dipanggilnya itu Dion. Jadi nama aslinya kan Dian Ardiansyah, akan tetapi saya juga nggak tahu asal-asalnya gimana bisa berubah jadi Dion gitu. Jadi lebih akrabnya dipanggil Dion, Dion gitu. Oke. Asal saya dari Pandeglang, Banten. Jadi di ujung Jawa Barat, di ujung Pulau Jawa. Nah, disitulah rumah saya. Jadi di kehidupan sehari-hari aslinya saya itu menggunakan bahasa Sunda gitu. Jadi bahasa Jawa masih belum lancar. Jadi mungkin nanti ke depannya saya mengisi ini masih menggunakan bahasa Indonesia, Pak ya. Atau mungkin mau menggunakan bahasa Sunda, Pak. Ada yang bisa? Bisa sedikit. Oh, gitu. Jawa. Indonesia aja, Pak ya. Baik. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya jika kita membagi secara garis besar, maka kita akan mengetahui bahwasanya dosa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa, Bapak-bapak? Dosa yang pertama dosa-dosa besar. Ya. Kemudian pembagian yang kedua yaitu dosa-dosa kecil. Maka ketika seseorang itu berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mungkin ia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu mungkin secara sengaja ataupun mungkin dia melakukan kesalahan tersebut secara tidak sengaja, maka kemudian ketika yang dia kerjakan itu mungkin masih termasuk ke dalam dosa-dosa kecil, maka dia bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut itu dengan beristighfar sebanyak-banyaknya, melantunkan lafaz istighfar yang sebanyak-banyaknya sehingga bisa menghapuskan dari dosa-dosa kecil tersebut. Kemudian akan tetapi ketika seseorang itu mungkin melakukan dosa-dosa besar, yang mana dosa-dosa besar ini ialah yang disebutkan di dalam nas, yaitu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, yang disebutkan ancamannya di dunia dan juga hukumannya di akhirat. Maka dari dosa-dosa besar ini terdapat dosa-dosa yang mana dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman-Nya, yaitu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Maka ketika seseorang itu berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, maka yang harus dia kerjakan ialah yang pertama kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, yang mana di dalam taubat itu juga ada beberapa proses ataupun ada beberapa tahapan yang harus seorang hamba itu lalui, yaitu yang pertama meyakini bahwasanya sesungguhnya dia itu telah benar-benar melakukan dosa, meyakini bahwasanya hal tersebut ialah perbuatan dosa dan suatu perbuatan yang salah. Kemudian dia itu bertekad dengan kuat agar di kemudian hari dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama ataupun tidak melakukan kembali dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Kemudian apabila maksiat tersebut ataupun dosa tersebut termasuk ke dalam hak-hak manusia, maka cara agar orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mengembalikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya. Mungkin contoh ketika seseorang itu bermaksiat ataupun berdosa, yang mana dosa yang dia lakukan ini ialah sebuah dosa pencurian gitu. Jadi mungkin dia itu entah mencuri barang ataupun orang tersebut mencuri uang dan lain sebagainya. Maka ketika ia
ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu tahapan ataupun proses dari taubatnya itu ialah dengan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Jadi jika masih memungkinkan, maka ia harus mengembalikan barang yang telah dia curi itu kepada pemilik yang aslinya. Maka apabila dia telah melakukan hal tersebut dan juga tahapan-tahapan taubat yang lain, insya Allah taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian begitu pula dengan amalan-amalan soleh ataupun amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Maka ada amalan itu yang mana seseorang itu melakukan amalan tersebut dengan susah payah, akan tetapi kemudian pahalanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah mendapatkan pahala yang besar. Yaitu contohnya seseorang yang mana dia itu keluar untuk berperang ataupun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ketahui bahwasanya orang yang berperang itu yang pertama mungkin harus mempersiapkan Bapak-bapak, ketika seseorang ingin berangkat berperang nih. Jadi salah satu yang harus dia persiapkan yang pertama adalah Bapak-bapak? Yang harus dia persiapkan setidaknya mungkin tubuh ataupun fisik yang kuat, yang kemudian dia juga tak lupa harus mempersiapkan segala persiapan dimulai dari senjata ataupun dimulai dari harta dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang itu ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka effort yang dia kerjakan itu sangatlah berat. Akan tetapi kemudian sebanding dengan pahala yang akan dia dapatkan ataupun sebanding dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mungkin kita ketahui Bapak sekalian, Ibu-ibu, kita juga mengetahui bahwasanya konsekuensi dari orang yang berperang itu cuman ada dua. Yang pertama Yang pertama yaitu dibunuh ataupun yang pertama itu dibunuh ataupun yang kedua membunuh. Jadi konsekuensi seorang yang berperang itu ialah kalau dia nggak membunuh, mungkin dia nanti akan terbunuh. Jadi sangatlah berat ketika seseorang itu ingin pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui pula bahwasanya ada pahala besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang keluar dari rumahnya kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menjamin bagi siapa saja yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia itu akan kembali ke tempat yang keluar kemudian sambil membawa harta rampasan perang ataupun membawa ghanimah yang dihasilkan dari peperangan tersebut. Dan bahkan apabila orang tersebut ini dia kemudian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terbunuh, maka kemudian orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Bahkan di dalam sebuah riwayat itu disebutkan bahwasanya dia akan masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Jadi dia itu akan langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa ditanyai dulu tentang amalan-amalan perbuatan yang lainnya. Jadi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya. Dan bahkan orang yang mati syahid ini kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada keluarganya yang mungkin telah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Kemudian dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengeluarkan keluarganya tersebut dari dalam neraka untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pula amalan-amalan yang mana amalan tersebut ringan dikerjakan, akan tetapi kemudian masih diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu mungkin ini juga termasuk salah satu uruf ataupun bisa termasuk kebiasaan. Jadi mungkin ketika ada sesama kita, mungkin ketika kita berpapasan di jalan gitu. Jadi mungkin ketika ada dua orang yang berpapasan di jalan, dia itu kan akan
akan menyapa orang yang ia lewati gitu. Jadi mungkin kalau di Jawa ini kan hurufnya, kalau kita lewat suatu jalan kemudian kita melewati orang, maka kita akan menyapa orang tersebut, mungkin monggo ataupun dan lain sebagainya. Nah maka ucapan menyapa tersebut sambil dengan senyum itu, maka kemudian hal tersebut sudah termasuk ke dalam amalan soleh. Jadi sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah bersabda bahwasanya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bahwasanya Rasulullah beliau pernah menyebutkan bahwasanya senyum kalian terhadap saudara kalian adalah hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan sedekah. Nah, kemudian itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula yang mana amalan-amalan ini ringan dikerjakan, akan tetapi kemudian ketika seorang hamba telah berhasil ataupun bisa melakukan amalan tersebut, kemudian dia itu akan mendapatkan cinta dari Rasulullah dan juga akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini bapak-bapak ya, mungkin kita permisalkan. Jika di antara bapak-bapak ini kita kasih permisalan, mungkin ada orang yang nawari untuk kerja. Jadi kerjanya itu mungkin dia itu hanya datang ke tempat kerja, kemudian hanya memantau, mungkin sambil ngopi, sambil makan gorengan gitu mungkin ya. Nah maka kira-kira ketika bapak-bapak ditawari pekerjaan tersebut yang mudah, ringan, akan tetapi kemudian diberikan gaji yang besar, kira-kira akan nolak atau langsung menerima Pak? Langsung mau Pak ya? Apalagi pekerjaan tersebut mungkin cuman nongkrong, cuman duduk biasa sambil ngopi gitu kan. Jadi kayak ibaratnya nggak kerja gitu, ngopi sambil makan gorengan. Tahu-tahu kemudian di awal bulan dia mendapatkan gaji yang besar. Nah maka kemudian di dalam agama Islam juga terdapat suatu amalan-amalan yang mana mungkin amalan tersebut itu ringan untuk dikerjakan, akan tetapi kemudian orang yang mengerjakannya tersebut bisa mendapatkan bahkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika seorang hamba itu telah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusannya itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ini dia ringan dikerjakan, akan tetapi kemudian mendapatkan pahala yang besar. Apalagi mungkin sekarang kita berada di bulan apa Bapak sekarang? Bulan apa Ibu? Bulan Muharram, tanggal 10 atau 11 nih? Atau ada yang beda Bu? Tanggal 10 Bu ya? Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada nggak yang hari ini tadi dia berpuasa? Ada Bu ya? Sudah tahu keutamaan orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Jadi dia akan mendapatkan balasannya itu akan mendapatkan apa Bapak Ibu? Diampuni dosanya selama 1 tahun yang lalu apa yang akan datang? Yang lalu Bu ya. Jadi salah satu keutamaan di bulan Muharram ini yaitu tadi bahwasanya ada satu puasa yang mana puasa 1 hari tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa dari setahun yang lalu. Yang perlu diingat yaitu di sini ialah dosa-dosa kecil. Jadi yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah dosa-dosa yang kecil yang mana yang telah ia kerjakan selama 1 tahun yang telah lalu. Kemudian jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, di dalam bulan Muharram ini juga, yang mana bulan Muharram ini termasuk ke dalam bulan-bulan haram Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 bulan haram yang diantaranya ialah bulan Muharram. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menamai sebagai bulan haram, yaitu yang di bulan tersebut
kaum muslimin itu dilarang untuk berperang pada bulan tersebut. Jadi dinamakan sebagai bulan-bulan haram. Maka kemudian salah satu keutamaan di bulan Muharram ini juga ialah ketika seseorang itu melakukan suatu amal soleh, maka kemudian amal tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Muharram akan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amal soleh, amal ketaatan yang dia kerjakan, melebihi di bulan-bulan selain bulan haram. Kemudian tak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bulan Muharram ini yaitu sebagai ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram, maka dia juga akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus menjadikan kita itu untuk senantiasa hati-hati. Jadi di bulan Muharram ini tidak hanya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemudian dosa-dosa juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mengerjakannya di bulan Muharram ini. Kemudian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, yaitu kembali ke amalan yang tadi, yang mana ada suatu amalan yang mana dia itu ringan dikerjakan, akan tetapi kemudian dia itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk perbandingan, jadi ketika ada dua orang nih, orang yang pertama itu mungkin dia itu amalannya ataupun pekerjaannya itu mungkin hanya sebatas membersihkan masjid, hanya sebatas menjadi tukang sapu masjid. Kemudian ada orang yang lainnya, yaitu orang yang kedua ini dia itu mengerjakan amalan yaitu beriktikaf 1 bulan full. Bahkan dia itu beriktikaf tidak di masjid-masjid biasa, akan tetapi orang tersebut beriktikaf di Masjid Nabawi. Jadi ketika mungkin kita bandingkan antara amalan orang yang pertama, yaitu mungkin hanya sebatas mungkin bisa disebut sebagai marbot, jadi tukang bersih-bersih masjid dan lain sebagainya, dan juga amalan orang yang kedua, yang mana orang ini beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan full, yang mana kita ketahui juga bahwasanya apabila ada orang yang sholat di Masjid Nabawi, maka keutamanya itu seperti 1000 kali lipat sholat di masjid-masjid yang biasa. Maka menurut perhitungan manusia mungkin yang akan mendapatkan pahala yang besar itu orang yang pertama atau orang yang kedua. Halo Bapak Ibu. Jadi mungkin orang yang akan mendapatkan pahala besar itu secara dohir penglihatan manusia mungkin akan mendapatkan pahala yang besar. Apakah orang yang hanya membersihkan masjid dan lain sebagainya, ataukah orang yang orang tersebut beriktikaf, bahkan dia iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan full. Maka kalau mungkin secara hitung-hitungan manusia, maka kita itu akan menilai bahwasanya orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi bahkan selama 1 bulan full itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian ada satu hadis yang mana mungkin perlu kita ketahui bahwasanya di dalam hadis tersebut Rasulullah Muhammad SAW beliau itu pernah menyampaikan bahwasanya kalian, yaitu para sahabat, kalian itu memberikan manfaat pada saudara kalian dalam 1 hari lebih aku cintai dan juga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalian beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan penuh. Jadi dari hadis tersebut bisa kita ketahui bahwasanya apabila ada orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, baik itu mungkin memberikan manfaat dari segi harta, mungkin memberikan manfaat dari segi keilmuan, ataupun juga memberikan manfaat dari segi tenaga dan lain sebagainya. Maka ketika orang itu memberikan manfaat kepada saudaranya walaupun cuma 1 hari, maka hal tersebut lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada ia beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kira-kira
Kenapa alasan bahwasanya Rasulullah menyebutkan bahwasanya orang yang memberikan manfaat itu pahalanya lebih besar walaupun cuma sehari daripada orang yang beriktikaf selama 30 hari. Kira-kira ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa sih Rasulullah menyebutkan bahwasanya yang memberikan manfaat sehari itu pahalanya lebih besar dan juga lebih dicintai oleh Rasul daripada yang beriktikaf selama 30 hari bahkan di Masjid Nabawi? Maka dari situ kita bisa memahami bahwasanya para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa Rasulullah menyebutkan orang yang memberikan manfaat kepada saudaranya itu pahalanya lebih besar daripada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi, karena ketika orang itu dia memberikan manfaat kepada saudaranya, melakukan amalan yang mana bisa menimbulkan manfaat kepada saudaranya, maka yang akan mendapatkan manfaatnya tersebut tidak hanya orang yang mengerjakan amalan tadi. Mungkin tadi contohnya orang yang bersih-bersih masjid. Jadi yang mendapatkan manfaatnya itu bukan cuma dia, bukan cuma orang ini yang membersihkan masjid, tapi kemudian apabila ada para jamaah yang kemudian sholat di masjid tersebut dengan keadaan nyaman dan juga dengan keadaan telah masjidnya itu sudah bersih, sehingga bisa menambah kenyamanan dan juga kekhusyuan ketika dia sholat, maka yang mendapatkan manfaat itu bukan cuma orang yang membersihkannya tadi, akan tetapi semua jamaah yang di masjid tersebut ikut merasakan manfaat dari perbuatan yang telah ia kerjakan. Berbeda halnya dengan orang yang beriktikaf tadi. Jadi orang yang beriktikaf ini yang mendapatkan manfaat itu cuman jadi ya hanya diri dia sendiri. Jadi hanya orang yang beriktikaf itu sendiri, karena dia mungkin beriktikaf di situ sendirian, mungkin dia memperbanyak tilawah, memperbanyak sholat dan lain sebagainya, maka manfaatnya itu hanya kembali kepada dirinya sendiri, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang yang tadi, yaitu mungkin orang yang menjadi petugas sebagai bersih-bersih masjid, maka yang mendapatkan manfaatnya itu seluruh jamaah yang sholat di masjid tersebut. Jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, maka ada juga sebuah kisah yang mungkin kita pernah mendengar kisah tersebut, yaitu kisah ini berada ketika di zaman Rasulullah SAW, yang mana ada seorang perempuan tua yang disebutkan di dalam suatu riwayat itu dia bernama Ummu Mihjan. Jadi ada seorang perempuan tua, bahkan di suatu riwayat itu disebutkan bahwasanya dia juga berkulit hitam. Dia itu bukanlah seorang sahabiat yang terkenal. Jadi ia hanyalah seorang yang biasa, yang mana kegiatan ataupun aktivitas dan amalan yang dia kerjakan setiap harinya yaitu ketika ada daun-daunan yang mengotori masjid, maka kemudian dia membersihkan daun-daun tersebut, membersihkan area masjid tersebut dari dedaunan itu. Dan kemudian suatu ketika pada suatu malam Ummu Mihjan ini kemudian wafat. Suatu malam Ummu Mihjan ini wafat, kemudian para sahabat yang mana mereka itu berpikiran bahwasanya mereka takut membangunkan Rasulullah SAW, takut untuk membangunkan beliau karena posisi sudah waktu malam, karena takut mengganggu istirahat beliau. Jadi para sahabat berinisiatif langsung mengurus jenazah dari Ummu Mihjan, yang kemudian langsung disolatkan, langsung dimakamkan pula. Kemudian pada esok harinya Rasulullah SAW ini merasa kehilangan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang berada di sekitarnya, "Wahai sahabatku, apakah di antara kalian ada yang melihat Ummu Mihjan?" Nah, kemudian para sahabat ini menjawab bahwasanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Ummu Mihjan ini telah meninggal pada tadi malam. Jadi kami tidak membangunkan engkau karena kami takut mengganggu istirahat yang sedang engkau lakukan." Maka kemudian Rasulullah SAW menegur para sahabat dan meminta mereka untuk menunjukkan di mana kuburan Ummu Mihjan tadi. Kemudian Rasulullah pergi ke kuburan Ummu Mihjan dan beliau sholat di kuburan tersebut, menyolatkan dari Ummu Mihjan ini. Maka kemudian jamaah sholat
maghrib rahimani wa rahimakumullah, bisa kita ketahui bahwasanya mungkin umum ihsan ini di kalangan para sahabat tidaklah terkenal sebagaimana mungkin sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat besar yang lainnya, mungkin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Akan tetapi kemudian ketika umum ihsan ini wafat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan beliau, merasa kehilangan suatu sosok yang mana sering beliau lihat membersihkan masjid beliau. Maka kemudian hal tersebut juga menunjukkan bahwasanya apa yang beliau kerjakan ini kemudian bisa dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita kembali ke hadis tadi, bahwasanya orang yang memberikan manfaat itu lebih dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mungkin di sebagian riwayat ada yang menyebutkan pula bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ada pula ungkapan dari para ulama yang menyebutkan bahwasanya kun naharon wala takun bi'ron. Bahwasanya para ulama menyebutkan bahwasanya jadilah kalian sebagaimana seperti sungai dan janganlah kalian menjadi sebagaimana seperti sumur. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya sumur itu mungkin sebagaimana kita ketahui, sumur itu mungkin bisa memberikan manfaat kepada kita, akan tetapi kemudian banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kita bisa mengambil manfaat dari sumur tersebut. Mungkin salah satunya dengan menggunakan timba, atau mungkin zaman sekarang menggunakan pompa air dan lain sebagainya. Maka pada sejatinya sumur ini dia bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya, akan tetapi kemudian banyak syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengambil manfaat darinya. Kemudian ulama menyebutkan yang tadi bahwasanya jadilah kalian sebagaimana seperti sungai, yang mana kita ketahui pula sungai ini bisa memberikan lebih banyak manfaat daripada hanya sebuah sumur. Jadi mungkin dengan adanya sungai ini bisa juga mengairi persawahan yang berada di sekitarnya, atau sungai ini juga mungkin bisa digunakan untuk berenang, bisa digunakan bahkan untuk memancing dan lain sebagainya. Maka sungai ini dia bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, kepada orang-orang yang di sekitarnya, tanpa perlu banyak persyaratan yang harus dia terpenuhi untuk bisa mengambil manfaat tersebut. Maka itulah arti dari ungkapan para ulama yang menyebutkan bahwasanya jadilah kalian sebagaimana seperti sumur dan jadilah kalian sebagaimana seperti sungai, janganlah kalian jadi sebagaimana seperti sumur. Yang mungkin sumur ini diibaratkan seperti seorang muslim yang mana dia itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, akan tetapi banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar dia itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita juga harus mengetahui bahwasanya setidaknya ada 3 alasan mengapa kita itu harus senantiasa melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 3 alasan setidaknya kenapa kita itu harus senantiasa mengerjakan amalan-amalan soleh, senantiasa memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alasan yang pertama ialah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, lebih tepatnya di dalam Quran surat Al-Isra, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala di situ menyebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum, bahwasanya ketahuilah apabila kalian itu berbuat baik, maka ketahuilah perbuatan baik tersebut akan kembali kepada diri kalian sendiri. Maka ketahuilah bahwasanya ketika kita itu mengerjakan suatu amalan soleh, maka sesungguhnya amalan soleh itu kelak akan kembali kepada diri kita sendiri. Akan tetapi mungkin dalam jangka waktu yang lama dan juga dalam jangka waktu ataupun di dalam bentuk yang berbeda. Mungkin pada hari ini kita memperbanyak amalan sedekah, jadi yang menyebabkan di kemudian hari itu kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudahan yang kita dapatkan itu bisa jadi karena banyaknya amal soleh yang kita kerjakan pada masa-masa
terdahulu. Jadi amalan soleh ini sama seperti mungkin algoritma di media sosial. Sini ibu-ibu ada yang main media sosial, Bu? Ada yang main TikTok mungkin? Ibu-ibu? Nggak ada, Bu? Nggak ada, Bu ya? Ada, Bu. Jadi mungkin nih ketika ibu-ibu itu scroll di TikTok mungkin, Bu ya. Dia itu scroll di TikTok, kemudian video yang ditonton itu video tentang tutorial masak gitu. Jadi yang dia lihat itu tutorial masak, dia tonton videonya itu dari awal sampai selesai, sampai habis gitu, tutorial masak tersebut. Karena mungkin nanti akan praktek, Bu ya. Nah, maka ketika mungkin ibu-ibu ini sering melihat videonya itu tentang tutorial masak, maka kemudian ketika ibu-ibu nyekrol ke bawah, jadi scroll terus, maka kebanyakan yang akan muncul juga yaitu video tentang tutorial masak itu. Jadi nggak mungkin kalau ibu-ibu ini lihat video di TikTok itu mungkin video tentang tutorial masak, akan tetapi kemudian ketika di scroll ke bawah muncul video tentang mekanik bengkel gitu, cara membenarkan motor gitu. Karena hal tersebut mungkin jarang atau mungkin tidak bisa dilakukan oleh di algoritma tersebut. Nah, maka itu juga yang terjadi di algoritma agama Islam ini. Jadi ketika kita itu mungkin memperbanyak amalan soleh, kita itu memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian hari-hari yang akan datang kita juga akan menuai ataupun mendapatkan hasil dari perbuatan manfaat tersebut. Sebagaimana yang disebutkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat ke-60, bahwasanya al jazaul ihsani illal ihsan. Maka tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakan kebaikan kecuali akan mendapatkan kebaikan yang semula. Maka jemaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, itulah alasan pertama mengapa seseorang itu harus senantiasa melakukan amalan soleh, senantiasa melakukan amalan kebaikan, karena sesungguhnya amal kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri, akan tetapi yang perlu dicatat ialah akan kembali kepada kita mungkin dalam jangka waktu yang berbeda dan juga di dalam bentuk kebaikan yang berbeda. Jadi harus kita pahami bahwasanya kita itu melakukan kebaikan bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala menunggu, ataupun bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan kebaikan dari kita, akan tetapi justru kitalah yang mengharapkan kebaikan dari apa yang telah kita kerjakan tersebut. Sebagaimana yang di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'an. Bahwasanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seandainya orang yang awal di antara kalian, orang yang paling awal di antara kalian, baik itu dari golongan manusia ataupun dari golongan jin, jadi orang yang pertama kali hidup sampai orang yang terakhir kali hidup di hari kiamat, baik itu dari golongan manusia ataupun dari golongan jin, seandainya mereka semua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketakwaannya ini tidaklah menambah sedikit pun dari kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula sebaliknya, ketika orang yang awal ini sampai orang yang akhir ini kemudian mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal tersebut juga tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal tersebut haruslah menjadikan kita meyakini bahwasanya amalan yang kita kerjakan sesungguhnya akan kembali kepada diri kita pribadi dan bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan atau menunggu amalan dari kita. Kemudian alasan yang kedua kenapa seseorang itu harus senantiasa mengerjakan amalan soleh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kemudian dengan seseorang melakukan kebaikan tersebut bisa jadi dia itu di kemudian hari ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi di kemudian hari ketika ia mendapatkan musibah ataupun sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan karena dia pada masa sebelum tersebut
dia itu senantiasa mengerjakan amal kebaikan, maka hal tersebut bisa menjadi sebab bahwasanya dia itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Jadi sebagaimana kita pahami juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kehidupan dan juga menciptakan kematian, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menguji kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Mulk bahwasanya Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan juga kematian untuk menguji di antara kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka dari ayat tersebut bisa kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kehidupan dan kematian, maka hal tersebut ialah sebagai ujian bagi kita, bagi manusia, yaitu untuk menguji manusia siapakah amalan yang paling baik amalnya di antara manusia. Maka itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu cara untuk mengantisipasi ataupun cara untuk agar kemudian kita di kemudian hari ketika diuji itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak amalan soleh pada masa-masa sekarang. Jadi memperbanyak amalan-amalan soleh sebelum datang masa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebagaimana yang tadi, yaitu bisa jadi menolong dengan harta, menolong dengan ilmu ataupun dengan tenaga dan lain sebagainya. Karena kemudian di dalam sebuah hadis juga pernah disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Di dalam hadis tersebut menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba tersebut selalu menolong saudaranya, selama seorang hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi salah satu syarat yang mana syarat tersebut agar menjadikan seseorang itu bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melakukan pertolongan terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita memberikan bantuan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan dan juga membutuhkan pertolongan dari kita. Maka ketika kita telah melakukan hal tersebut, maka sebagaimana di hadis yang tadi disebutkan bahwasanya hal tersebut akan menjadikan kita di kemudian hari itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam, yang mana ketika beliau ditelan oleh seekor ikan, yang mana kemudian di dalam perut ikan tersebut Nabi Yunus senantiasa bertasbih dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat As-Saffat bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka jikalau Nabi Yunus ini tidak termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih, orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikir kepadaku, maka Nabi Yunus ini akan senantiasa berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Jadi di ayat tersebut kita ketahui bahwasanya salah satu penyebab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yunus ketika itu ialah karena pada masa saat-saat sebelum ditimpa musibah tersebut, yaitu ditelan oleh seekor ikan, Nabi Yunus itu pada masa-masa sebelumnya senantiasa rajin bertasbih, senantiasa rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disebutkan di dalam ayat tersebut bahwasanya hal itulah yang menjadikan Nabi Yunus ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari ujian yang menimpa beliau. Maka jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu termasuk ke dalam alasan yang terakhir, kenapa sih kita itu harus senantiasa mengerjakan amalan-amalan soleh? Kenapa sih kita harus senantiasa mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan amalan-amalan soleh tersebut
bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita kerjakan di masa-masa terdahulu. Jadi selain orang itu ketika memperbanyak amal soleh di masa sekarang, selain dia itu di kemudian hari akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut juga akan dihapuskan kesalahan-kesalahan yang telah dia kerjakan selama dia di hari-hari sebelum hari tersebut. Jadi ketika ada orang yang memperbanyak amalan soleh, maka bisa jadi kemudian amalan soleh tersebut menghapuskan amalan-amalan keburukan yang telah ia kerjakan di saat-saat sebelum hari tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam Quran surat Hud, bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibunas sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan, akan menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk. Maka jelas sekali di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ketika ada orang yang senantiasa banyak melakukan amal soleh, maka bisa jadi kemudian amal soleh itu juga yang menjadi penghapus atas setiap keburukan-keburukan, atas setiap dosa-dosa yang telah ia lakukan. Selama dosa-dosa tersebut ialah termasuk ke dalam dosa-dosa yang kecil, bukan termasuk ke dalam dosa-dosa yang besar. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Dan ikutilah perbuatan-perbuatan keburukan yang telah kalian kerjakan dengan kalian mengerjakan perbuatan kebaikan-kebaikan setelahnya. Niscaya kemudian perbuatan baik tersebut akan menghapuskan ataupun akan menghilangkan perbuatan dosa dan juga perbuatan buruk yang telah kalian kerjakan di masa-masa sebelumnya. Maka hal inilah yang seharusnya menjadi motivasi bagi kita, bahwasanya ketika kita itu mengerjakan suatu amalan soleh, maka perlu diketahui bahwasanya ketika kita mengerjakan amalan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala menunggu amalan kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menunggu kebaikan kita, akan tetapi karena kemudian kita sendiri yang akan mendapatkan balasan ataupun kita sendiri yang akan mendapatkan manfaat dari kita mengerjakan amalan soleh tersebut. Kemudian kita juga harus meyakini bahwasanya dengan kita memperbanyak amalan soleh, maka kemudian hal tersebut bisa menjadi penolong ketika di kemudian hari kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di kemudian hari kita itu berada di dalam musibah. Jadi kemudian karena kita telah melakukan kebaikan tersebut, maka hal tersebut bisa menjadi sebab agar kita ditolong di kemudian hari. Mungkin ketika kita menolong saudara kita sekarang yang sedang dalam kesusahan, entah itu kesusahan dalam hal rezeki dan lain sebagainya, maka kemudian ketika di kemudian hari kita itu mengalami kesusahan yang serupa, maka orang yang kita tolong pada hari tersebut juga akan mengingat jasa yang telah kita kerjakan dahulu, yaitu orang itu akan mengingat bahwasanya mungkin kita itu telah membantu dia ketika dia dalam keadaan masa-masa sulit, maka kemudian dia juga secara naluri kemudian akan menolong kita kembali karena kita telah menolong orang tersebut. Maka jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, itulah 3 alasan kenapa kita harus senantiasa berbuat baik. Yang pertama ialah karena kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian dengan kebaikan itu akan memberikan kita kemudahan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika kita mengerjakan kebaikan, maka ketahuilah kebaikan tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa ataupun kesalahan yang telah kita kerjakan. Jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salahnya datang dari saya pribadi, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.